sudah datang ke sini, kemudian sudah berdiskusi dengan Pak Kades Misno ya. Ternyata masalahnya sini BUMDes. Nah, jadi saya nggak tahu apakah di Bangsar itu sama, nanti bisa kita ini atur Pak. Kita ada juga sistem informasi desa SID. Tapi karena ini saya pikir BUMDes ini menarik, karena tahun depan 7 prioritas dana desa itu salah satunya ke BUMDes. 70% mungkin dana itu nanti ke BUMDes. Nah ini di sini nanti saya akan menceritakan bagaimana mengelola keuangan BUMDes. Jadi ada aplikasinya, ya. Aplikasi ini nanti untuk apa? Ya untuk BUMDes agar bisa melihat laporan keuangan, neraca, laba rugi, ya. Kalau dia punya produk bisa lihat stok barangnya, stok penjualan barangnya. Jadi BUMDes yang sehat itu Pak adalah BUMDes yang laporan keuangannya seimbang. Nah ini kita sekarang masalah BUMDes itu adalah di keuangan. Dia nggak bisa buat laporan keuangan seimbang. Ditanya laba ruginya nggak tahu ya. Nah, ini jadi masalah. Dan ini bukan masalah di sini ya, se-Indonesia. 2 minggu lalu kami baru dari Benar Meriah Pak melakukan pelatihan ini. Di Benar Meriah ada satu BUMK, kalau sana namanya BUMK, bukan suami kampung. Masalahnya sama, mereka punya BUMDes tapi nggak tahu pengelolaannya, terutama masalah uang. Jadi sampai pengurus dituduh menginikan uang lah ya, nggak transparan. Padahal memang uangnya nggak tahu mau dibuat apa, akhirnya dibagi-bagi. Nah itu masalahnya di situ. Nah nanti perkenalkan kami dari tim Bantu Desa ya, nama saya Abdul Kadir. Saya wakil dari Bantu Desa Pak. Kebetulan pondoknya ini lagi sakit, baru pulang dari Tapak Tuan dan Benar Meriah. Intinya saya hadir ke sini karena waktu mengisi BIMTEK di Garuda Hotel pada saat ada BIMTEK nasional itu mengenai BPD masalah teknologi 4.0. Terus saya bilang ke peserta siapa yang mau saya datangi, saya cari solusi mengenai desanya. Nah, dapatlah Putri yang dari sini, kemudian butuh Winovi ya dari Balingsari. Itu BPD semua seperti itu. Oke, sebenarnya nanti saya akan datang, saya akan coba untuk memberikan sedikit gambaran bagaimana sebetulnya. Jadi Pak, Kementerian Desa itu di Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di situ ada sistem informasi desa dan ada BUMDes di situ. Nah, di Kementerian Desa itu ada program namanya SIDEDI, Pak, Sistem Informasi Desa Digital, SIDEWI, Sistem Informasi Desa Wisata. Yang kita kenal hanya 2, tapi sekarang ada SIBUDI, Pak, Sistem Informasi BUMDes Digital. Jadi apa SIBUDI itu? Nah, kita coba bahas mengenai itu semua. Di sini nanti ada teman saya, rekan saya, Pak Zulham Nur. Dia manajernya Bantu Desa, dia yang nanti mungkin mungkin berhubungan dengan desa-desa Bapak. Ya, apa permasalahannya nanti ke Pak Jul gitu. Ini schedule kegiatan kita Pak hari ini. Jadi saya buat itu sebetulnya jam 9. Waktu kita ambil jam setengah 1 nanti itu sesi saya mau memberikan wawasan akuntansi. Jadi inti sebetulnya dari BUMDes itu yang pertama, pengurus BUMDes itu harus mengerti manajerial, karena ini dia perusahaan. BUMDes ini perusahaan Pak. Kalau di negara namanya BUMN, kalau di provinsi namanya BUMD, di desa namanya BUMDes. Yang kedua, orang pengurusnya harus menguasai akuntansi, karena ini ada laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan. Jadi uang BUMDes itu bukan uang hibah, itu adalah uang yang diberikan oleh kepala desa sebagai investor istilahnya, komisaris, yang harus dipertanggungjawabkan akhir tahun. Intinya kepala desa hanya mau tahu untung bukan rugi. Jadi kemarin ada pertanyaan di Benar Meriah, Pak, kalau seandainya BUMDes rugi, siapa yang bertanggung jawab? Saya bilang pengurus, bukan kepala desa. Nah, mohon maaf sudah ini pengurus yang dituntut, bukan kepala desa. Kepala desa itu ibarat dia komisaris, kalau dalam perusahaan itu dia itu nggak kerja, dia itu hanya modal. Terus dari modal itu mana untung saya? Kalau dia nggak tuntut, siapa yang mengelola? Pengurus. Nah nanti dari situ pun ada auditor data, itu yang dituntut bukan kepala desanya, pengurusnya. Nah nanti dari sini saya memberikan wawasan akuntansi itu apa, definisi akuntansi, jenis akuntansi, alurnya bagaimana, terus aplikasinya. Kebanyakan pengurus BUMDes nggak paham akuntansi.
akuntansi itu apa aja mereka nggak tahu, jenisnya apa lagi ya, bagaimana alur-alurnya sampai mengoperasikan sebuah sistem. Kalau di Excel mungkin nggak terlalu detail Pak. Memang sebagian saya lihat pembuatan laporan keuangan itu pakai Excel. Pakai Excel itu bukan maksudnya itu tidak, kalau bisa jangan ya, saya tidak rekomendasi di Excel karena banyak masalah di Excel, terutama masalah kode-kode rekeningnya, kemudian masalah penempatannya, uang masuk uang keluarnya itu berbeda kalau kita pakai akuntansi yang khusus menangani tentang akuntansi keuangan. Kemudian nanti setelah ISOMA rencananya kita lanjut sesi ini sudah pelatihan sebenarnya ya. Saya akan tunjukkan aplikasinya bagaimana menyeting perusahaan, ini maksudnya menyeting bumdes-nya mulai dari alamat ya, kemudian siapa pengurus-pengurusnya, tahun fiskalnya, mata uang ya, kemudian input jurnal itu bagaimana sampai buat laporan keuangan. Nah nanti setelah itu masuk ke bagaimana mencetak laporan, kemudian memahami analisa dan menganalisa rasio. Jadi sebetulnya kalau nanti laporan keuangan sudah ada neraca, kita sebagai pengurus itu bisa melihat bumdes ini sehat atau enggak. Kalau bumdesnya nggak sehat bisa kita sehatkan. Dari apa? Membaca neraca. Nanti saya ajarkan cara kita bisa melihatkan bumdesnya nggak sehat kok. Bumdes yang nggak sehat berarti bumdesnya minus, nggak ada keuntungan. Nah itu nanti nampak di laporan neraca itu. Nah, jadi membaca laporan neraca, laporan rugi itu ada caranya. Tidak hanya sekedar dilaporkan Pak rugi, Pak untung. Kalau untung pun apa yang harus kita lakukan? Apa menambah unit baru atau ekspansi dengan bumdes yang lain jadi bumdes bersama? Itu semuanya ada ya, solusinya. Jadi sebelum masuk mungkin Pak Zul mau memberikan sedikit sambutannya. Terima kasih Pak Kadir. Bapak, saya juga saya bergerak di dunia pelatihan. Jadi di Bantu Desa ini saya memperkuat tim saja karena punya pengalaman di desa-desa, membina masyarakat, di Simpil, di NGO. Jadi kebetulan Bundesi murni memang untuk bangsa kita. Artinya nasionalisme itu dibangun dari diri kita sebenarnya. Sama kayak Bapak sebagai abdi negara Pak ya. Pak Kades selama masa bakti ini berbuat untuk masyarakat sehingga akan menjadi terkenang apabila menghabisi masa bakti ada yang ditinggalkan tapi tidak dirubah dan dengan Kades yang baru. Itu yang sistem. Sama kayak di Republik ini berubah menteri, berubah lagi kebijakan. Hari ini juga begitu terjadi. Tapi mudah-mudahan kita dari skala yang kecil, karena desa adalah kalau keluarga negara terkecil Pak ya. Unit satu negara yang terkecil adalah keluarga. Ya Bu ya. Jadi itulah pemerintahan terkecil. Nah, berangkat lagi ada RT, ada RW, ada AKD seperti itu. Jadi artinya sebelum kita mulai kita ice breaking, mungkin bisa Bapak angkat tangan ke atas. Biar rileks Pak. Ya. Buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Pegang hidungnya. Oke. Oke, tangan kanan ke atas, buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup, putar, 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 putar. Pegang matanya. Oke, sekali lagi buka, tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Pegang rambutnya. Iya. Ternyata biasanya orang itu suka melihat apa yang orang buat, bukan dengar apa yang dikatakan. Jadi sebenarnya itu tadi intelijensi kita. Jadi semua punya intelijensi. Cuma hari ini coba kita lihat apakah kita bisa merubah kebiasaan yang sehari-hari memang tidak pernah kita lakukan. Karena nanti berkaitan dengan BUMDes ini. Hari ini kita BUMDes ini sudah sistem teknologi digital. Karena memang ini tuntutan zaman. Hari ini kebutuhan teknologi informasi. Oke, sekarang bisa menggerakkan ini, Pak Kades segini, tangan ikut begini, menggerakkan ke depan. Ya, biasa ya. Ini ke belakang. Ya, coba ini yang ini dengan dua tangan. Ini
Gampang ya? Sekarang kita merubah mindset yang gampang menjadi yang tidak gampang, tetapi tujuannya adalah satu instruksi bagaimana bisa melakukan bersinergi namanya. Emosional dari pikiran, perasaan dan tindakan. Bisakah kita menyatukan itu? Oke, tangan ke depan, putar, yang ini ke belakang. Ya. Hancur nih, hancur ya. Balik. Apakah kita bisa merubah kebiasaan kita yang hari ini memang kita terbiasa dengan tata cara di desa, sementara kita tuntutan zaman hari ini harus kita bersinergi dengan teknologi. Artinya ini ke depan, ini ke dalam. Bisa? Coba, siapa yang katakan tidak bisa? Sulit. Sulit ya? Pak, bisa? Sulit. Sulit ya? Jujur yang katakan tidak bisa, Pak. Oke, satu orang. Kita coba lagi, Pak. Kita coba lagi. Jangan katakan tidak bisa. If you think you can, you can. Kalau kamu pikir bisa, pasti bisa. Memang kata sulit itulah awal kita memulai peradaban baru, Pak. Sulit memang. Sulit kita menerima adanya KFC. Tapi kita tidak sulit hari ini menerima adanya ayam penyet. Betul nggak? Dan itu adalah kebanggaan bangsa kita. Nah, sulit kita contoh kita menggunakan bermerek-merek. Kalau Pak Kades mungkin kalau nggak merek yang branded nggak mau pakai. Sulit memang Pak untuk itu. Tapi karena memang merubah kebiasaan itu tidak mudah. Tetapi jangan katakan sulit Pak. Tapi I try it, saya coba itu. Tidak ada kata-kata kita coba. Oke, coba kita coba lagi. Nah, ini pikiran, perasaan dan tindakan. Ini termasuk bagian emosional. Ya. Lanjut Pak, jangan katakan sulit. I can. Saya bisa. If I think I can, I can. Bisa. Ya. Nah, ini nanti Pak mau Fokus itu ya. berarti ini fokus. Nanti mau tidur Pak, latihan gini ya. Baru nanti tanya ibu atau suami, ini apa ini habis pelatihan Bundes kok? Apa? Jadi sebenarnya luar biasa. Sama seperti ini Pak. Sama seperti ini ya. Kita ini mau goal ini gini. Coba. Pak Kades. Maju. Yang ini ya, yang ini unggul. Coba bersamaan Bu. Bersamaan. Ya. Oke, tukar Pak. Ya. Mau ikut Oke, ya? tepuk tangan kita. Jadi artinya tidak ada kata yang tidak bisa kalau kita mau berubah. Mindset terutama. Mindset pikiran. Nanti kita, ini kan bisa bantu desa aja ini. Karena apa ya? Sebenarnya ini adalah yang memang hari ini mau tak mau Pak, kita jangan sampai tergerus jalan. Apalagi ini di pinggir jalan lintas provinsi. Saya ke Pondorojo ini dua kali lihat desa wisata itu luar biasa. Bapak boleh lihat nanti kita sudah ada kita expose ya. Pondorojo. Ya, udah bapaknya belum lihat kan? Nah, artinya di Bantu Desa kita juga mengekspos. Apalagi nanti bapak sendiri punya satu tim yang mengekspos desa-desanya, potensi desa. Karena siapa lagi Pak? Kalau bukan kita, siapa lagi? Coba, kalau bukan kita, Siapa lagi? kalau bukan kita, Siapa lagi? Coba, katakan, kalau bukan kita, Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, luar biasa. Tepuk tangan Pak. Selamat mengikuti workshop. Tanggal 6 Oktober ya. Kita ke Pondorojo dari sebelumnya dari Patelabu. Tujuan kita adalah bantu desa ini Pak. Mungkin baru dengar ya bantu desa itu apa? Bantu desa itu sebenarnya sebuah wadah atau platform digital untuk pelatihan dan pendampingan bagi desa-desa. Karena apa ada bantu desa? Karena bantu desa itu ingin membantu SDM yang ada di desa. Permasalahan di desa itu hanya ada dua, SDM dan jaringan internet. Nah, itu juga. Ada jaringan internet dari SDM-nya, ada SDM dari jaringan internetnya, atau dua-duanya nggak ada. Jadi permasalahan itu akhirnya kami sebelumnya sebenarnya kami lebih fokus ke aplikasi, Pak. Tapi kami lihat aplikasi dikasih pun SDM-nya nggak bisa sama aja. Gitu. Makanya akhirnya udahlah aplikasi kita gratiskan aja. SDM-nya kita latih.
Karena aplikasi Pak kenapa gratis itu dari Kominfo Pak, bukan kami yang buat Pak, di Kominfo yang buat, disebarkan ke desa-desa suruh pakai, tapi desa nggak pakai karena SDM-nya nggak bisa. Sama aja, saya ke kecamatan Cibiru itu ke Pak Kecamatnya bilang gini, gak usah cerita Pak masalah aplikasi, yang kami minta smart people Pak. Nah, oh ya udah saya paham. Sebetulnya saya cuma mau nanya Pak, sini udah pakai belum? Nah gitu aja. Kalau masalah itu Pak, semua dari Serdang ini udah pakai, termasuk kecamatan. Oh bagus Pak. Cuma Pak, ya gitulah. Setahun yang lalu beritanya update Pak. Jadi tahun lalu udah di launching sampai sekarang itu aja beritanya. Ya itulah Pak, karena kami kekurangan orang yang bisa mengelola misalnya web desa, termasuk misalnya untuk menggunakan aplikasi sistem informasinya gitu. Nah, jadi dari situ kemudian kami berpikir ya ini kita harus mulai merubah pola kita, pola kami. Yang selama ini kami turun ke desa itu mensosialisasikan tentang aplikasi, baik itu aplikasi pemerintahan, baik itu keuangan, baik itu juga tentang aset ya dan sebagainya. Tapi ternyata di desa nggak bisa menerima karena tenaganya nggak ada. Nah, jadi akhirnya sudahlah kita berubah saja, kita lebih fokus ke pelatihan dan pendampingan. Nah, pelatihan yang kita lakukan di sini Pak, itu ada 3, ada workshop, ada pelatihan, ada fintech. Seperti saya bilang, workshop itu setengah hari, kalau dia pelatihan itu 2-3 hari, fintech itu 4 hari. Nah, kemudian pendampingan itu kita lakukan sampai bisa Pak, sampai bisa. Maksudnya sampai itu bisa kita baru lepas. Kalau belum bisa kita nggak akan lepas. Pendampingan kita lakukan 2 kali, maksudnya 2 cara. Yang pertama offline itu kita jumpa seperti ini, kita latih, kita dampingi, atau online. Karena masa pandemi, saya sudah pernah melakukan online Pak di Aceh dan berhasil. 2 kali, 3 kali pertemuan udah bisa. Mereka saya ajari gitu secara online. Nah, sekarang kita masuk ke manajemen BUMDes Pak. Ini sebetulnya untuk perangkat BUMDes ya, tapi nggak apa-apa. Itu ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 3, 32, 2004, terus Peraturan Pemerintah Nomor 72, 2005. Itu ada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang UKM ya. Kemudian ada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009. Terus Surat Mendagri perihal usaha ekonomi masyarakat dan Surat Mendagri tentang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. Oke, apa isunya Pak? Isu yang paling kritikal itu apa di BUMDes? Ini dia, pendekatan program atau proyek berbasis masyarakat. Sistem BLM berarti di tengah persimpangan jalan. Ini karena kucuran istilah air dana itu ya. Jadi sebetulnya BUMDes ini jangan mengharapkan dana dari pemerintah selamanya Pak. Termasuk dana desa itu sewaktu-waktu akan berakhir setelah desa itu bisa mandiri. Desa mandiri indikatornya adalah BUMDesnya mandiri, BUMDesnya berhasil. Kemudian intervensi desa itu apa? Ini nanti yang pertama proses kemandirian. Setelah dari desa itu yang sekarang ini dari tahun 2015 sampai sekarang itu adalah untuk menjadikan desa itu mandiri. IDM, Indeks Desa Membangunnya Kemendes itu Bapak bisa lihat nanti di Kemendes. Masing-masing desa itu sudah ada IDM-nya, status desanya. Saya nggak tahu apakah desa Bapak itu termasuk berkembang atau termasuk sudah maju atau mandiri. Nah itu sebetulnya nanti berpengaruh terhadap dana desa. Ya, kenapa dana desa itu ada 3 tahap, ada 2 tahap? Karena indeks IDM yang 2 tahap itu kalau dia mandiri 60-40. Kalau di bawah itu 40-40-20. Nah, kemudian kelebihan yang mandiri dananya akan ditambah lebih besar ya, dan keluarnya lebih cepat dibandingkan sama yang masih berkembang. Kemudian mengenal kebutuhan dan masalah, penggalian potensi desa, perencanaan desa terpadu. Ini nanti menyangkut master plan desa.
Jadi kami pun punya master plan desa, bagaimana membangun desa berkarakter seperti ini, misalnya karakternya wisata. Kemudian peningkatan pendapatan dan yang terakhir itu intinya bagaimana masyarakatnya sejahtera. Nah itu inti dari pola pendampingan ya, yang diberikan oleh pemerintah. Nah untuk manajemen pemerintahan desa, ini mungkin sedikit mengulang saja. Desa itu terdiri dari pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan PPD. Nah, fungsinya masing-masing kewenangan itu ada. Ya, fungsi mengatur itu lembaga masyarakat, kalau BPD fungsinya mengurus ya. Empat aspek pengaturan, keanekaragaman, otonomi, partisipasi dan demokrasi. Oke. Kewenangan. Nah, ini berdasarkan hak usul. Ya. Ini kalau hak usul itu dari adat istiadat ya, kearifan lokal. Terus kalau urusan pemerintah kabupaten kota itu misalnya kehutanan, pertanian, infrastruktur, aset, program baru dan seterusnya. Dan kalau dari pemerintahan provinsi itu biasanya untuk sarana prasarana dan SDM. Urusan lainnya, nah ini semuanya mengacu ke pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005. Peran pemerintahan desa di sini yang pertama menegakkan layanan pemerintahan desa dengan peraturan desa. Yang kedua, dukungan keamanan transaksi ditujukan untuk melindungi kekayaan masyarakat desa. Yang ketiga, pengelolaan potensi menjalankan usaha. Nah, ini barometernya di bawah itu adalah untuk pelayanan sekarang, pelayanan masyarakat. Jadi tugas dari pemerintah desa itu adalah di pelayanan. Bagaimana memberikan pelayanan yang baik, efektif, efisien. Nah, filosofinya dari BUMDes itu apa? Kenapa perlu BUMDes? Pertama, sebagai penyediaan pelayanan publik. Kedua, mendorong pembangunan ekonomi desa. Tiga, meningkatkan kapasitas pemerintah desa menuju kemandirian. Nah, ini yang harus dipahami terlebih dahulu kenapa harus ada BUMDes. Yaitu sebenarnya BUMDes itu untuk melayani masyarakat. Yang lainnya adalah potensi yang ada di sini dibuat dalam bentuk usaha. Bundang Rejo adalah salah satu contoh yang berhasil. Potensinya sawah, dibangunlah pariwisata, dan didukung sama ada saya lihat di situ di dalam warung-warung makan. Itu udah bagus. Parkiran, ya. Parkiran belum ditata loh, Pak. Ya, harus ditata. Terus yang lain spot foto, Pak, seperti di Ponggok itu. Jadi Ponggok itu setelah awalnya itu, Pak, mulanya itu hanya ARM biasa, Pak. Ngomong biasa itu dia datanglah mahasiswa UGM. Nah, dia saya bilang bisa nggak ini dikelola? Bisa. Dibuatlah master plan sama. Jadilah wisata air. Dengan ada wisata air, muncul situ rumah makan, muncul di situ parkiran, muncul di situ untuk foto, sewa perangkat atau baju selam gitu. Sehingga di sana itu berkembang. Masyarakatnya di sana bekerja semua, dapat uang semua. Bahkan di Ponggok itu, BUMDes itu sudah punya pendapatan per tahun dari BUMDesnya saja 16 miliar. Tahun ini 16 miliar. Dan BUMDesnya itu sudah punya CSR. BUMDes Ponggok itu sudah punya CSR, di mana CSR itu membiayai anak-anak yang putus sekolah di beasiswa, membiayai pengangguran, dikasih pekerjaan. Yang desa itu BUMDes ya, bukan desanya. Desanya dapat dari desa mungkin nggak perlu ngomong desa, nggak perlu dipakai, silakan pakai itu yang lain. 16 miliar Pak, ya, Ponggok itu dengan potensi airnya itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau sudah seperti itu, saya rasa ya orang desa itu udah sejahtera, tidak ada yang menganggur, tidak ada yang sekolah, semua punya pekerjaan. Aman, tentram gitu. Oke, mengapa perlu BUMDes itu dilembagakan? Jadi tahun depan Pak, BUMDes semua harus berbadan hukum, harus wajib. Nah, kenapa? Ini Pak ceritanya. Kalau kita mau berbisnis Pak, itu kan harus legal. Gak mungkin kita berbisnis perusahaan dengan perusahaan itu perusahaan di satu ada izin, ini enggak. BUMDes itu belum ada izinnya Pak. Makanya dilembagakan. Nah, pembuatan izin legal itu ada dua, ada legal, ada yang tidak legal. Yang tidak legal itu CV Pak, CV. Kemudian ada UD, itu nggak legal. Yang legal PT atau yayasan. Saran saya BUMDes buat PT atau yayasan, biar bisa
B2B, bisnis to bisnis. Jadi misalnya BUMDes butuh pupuk, langsung ke pabrik pupuk Pak. BUMDes butuh misalnya, oh kami perlu padi, langsung ke Bulog kerjasamanya. Oh kami butuh misalnya di sini untuk apa IT, langsung ke perusahaan IT-nya Pak. Kalau nggak bisa, karena mereka itu maunya Bapak ada ini pajak, Bapak ada NPWP, Bapak ada izin semuanya, nah, baru kita bisa MOU. Gimana BUMDes mau MOU? Izinnya nggak ada. Sekarang ini BUMDes dibuat, ya buat aja kayak lembaga gitu buat aja. Yang penting ada, gitu. Izinnya nggak ada. Di Bener Meriah itu Pak, itu penghasil kopi dunia. Starbucks tuh dari sana. Saya ke sana, saya lihat BUMDesnya aja nggak ada. Terus saya bilang ini hasil kopinya siapa yang ambil? Tengkulak. Berarti dari Medan datang ambil kopinya. Orang tuh nggak tahu tuh diekspor kemana itu kopi. Jadi sayang sekali saya bilang, buatlah BUMDes di sini dalam bentuk PT pengelola kopi, sehingga nanti bisa langsung hubungan sama eksportir, karena langsung ke buyernya, luar negeri datang. Selama ini orang luar negeri datang ke sana hanya lihat proses kopi Pak, tapi beli kopinya kemana? Ke Medan. Nah, jadi kan sayang, mereka hanya mendapatkan sisa. Ya sisa lah, sebenarnya biji kopi itu berapa? Anggaplah 1 kilo 100.000 Pak. Diolah menjadi kopi itu 200.000 Pak, 1 kilo. Nah, berapa itu? 100 kali lipat ya. Apalagi diolah minuman Pak, lebih mahal lagi. Starbucks itu kita minum segini itu 50.000 Pak. Nah, itu padahal cuma kalau kopi Sanger yang saya tahu itu cuma 10 gram Pak dipakai untuk Sanger. Nah, sekilo bisa 100 gelas Pak. Kalian aja 50.000. Kan gitu kan hitungannya kan? Yang itu nggak dipikirkan mereka. Yang penting mereka panen, kirim apa ke tengkulaknya, tengkulak lah yang menginginkan ya, yang menjual gitu. Nah ini sayang sekali. Jadi potensinya cukup besar, kualitas jual di dunia, tapi masyarakatnya gitu-gitu aja saya lihat kehidupannya. Nah peranan BUMDes itu pertama dia sebagai instrumen penguatan otonomi desa. Jadi desa sekarang otonom dengan dana desanya. Jadi nggak ada intervensi dari kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi Pak. Karena dana itu langsung ke desa, rekening desa. Jadi di sini mendorong prakarsa masyarakat desa untuk mengembangkan potensi desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Kemudian BUMDes itu juga berperan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat, di mana mendorong kesempatan berusaha di desa dan meningkatkan pendapatan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi saya pernah mengusulkan gini Pak, kenapa kalau bayar-bayar itu nggak ke BUMDes, kenapa ke Indomaret? Beli token, beli pulsa, bayar listrik, bayar itu kok ke Indomaret atau ke kantor? Uangnya kan pasti ke sana kan? Coba dibuat satu usaha BUMDes multi payment, pembayaran melalui BUMDes. Tentunya uangnya kan kembali ke desa. Karena setiap itu Pak, transaksi bisa pembayar listrik itu ada admin kan? Admin itu kan keuntungan untuk si yang ini yang membuat kayak Indomaret, ya untuk Indomaret saya 2.000 beli pulsa, hitung 2.000 itu kan kembali ke Indomaret. Tapi kalau desa muat kembali ke mana? Ke desa. Nah, di desa Pantai Labu Pak, kami sudah ke sana, itu dipaksa ya sama kepala desa, salah satu kepala desanya bayar harus lewat BUMDes. Kan mau. Akhirnya mereka mendapat keuntungan buat apa Pak? Cesar untuk anak yatim. Cesar untuk anak yatim Pak, bangun jalan. Kita kira receh kan uang-uang ini. Ternyata kawan saya ada di Indomaret Pak. Dia bilang Indomaret itu dari hasil untuk usaha saja itu miliaran per bulan. Kenapa bisa miliaran? Indomaret kan banyak seluruh Indonesia. Kalau di total itu miliaran Pak. Makanya kalau desa mau buat itu jangan satu tempat, di beberapa tempat. Jadi dikumpulkan kan besar. Nah, itu Pak. Jadi memang kita ini udah salah karena terbiasa mungkin dengan keenak dan nasional kita nyaman. Itu marketnya atau kemana gitu, atau lewat aplikasi. Padahal itu uangnya ya kalau kita tahu besar, ya, besar sekali. Kenapa orang apa sekarang di Medan itu jual pulsa sampai di dalam mobil, dibuka mobil belakang itu, dan pikirnya ngapain
ngapain orang capek-capek jualan pulsa? Ternyata dari pulsa itu Pak lumayan untungnya. Kita tahu ya, orang beli pulsa sekarang zaman pandemi lagi ya, semua online, anak-anak SD sekolah-sekolah harus online, di situ keuntungan lebih besar. Ini dasar hukumnya Pak, ya, dasar hukum untuk BUMDes. Jadi saya rasa lewati aja nih ya, karena ini sebetulnya nggak terlalu ini, ya. Nggak terlalu kita pikirkan itu. Dan sebenarnya bagaimana cara membangun BUMDes. Kenali dulu kebutuhan dan masalahnya. Jadi orang ini sekarang bangun BUMDes itu ikut-ikutan. Simpan pinjam, buat semua simpan pinjam, akhirnya tutup. Kan itu. Oh ada bangun ini, BUMDes untuk apa? Retail, grosir, bangun, tutup. Karena dia nggak lihat potensi. Jadi membangun BUMDes itu terakhir Pak, setelah potensinya itu dipelajari, dapatlah potensi desa itu melalui apa? Sistem informasi desa. Jadi SID itu sedang untuk mencari apa sih potensi desa itu. Setelah potensinya dapat, baru dibangun BUMDes. Sekarang enggak, belum ada potensinya, BUMDesnya dibangun. Ya jelas tutup Pak. Padang Lawas Utara, saya ngisi bimtek di sana. Medan, saya tanya BUMDesnya ada? Enggak ada Pak. Terus kenapa nggak dibangun? Ya susah Pak cari potensi. Terus saya bilang potensi kalian apa? Sebetulnya ada Pak. Kami lele itu Pak, lele ikan lele itu didatangkan dari mana Pak? Valuta ini. Ikan lele itu didatangkan dari Medan Pak. Ikan nila itu dari daerah Pati, perbatasan Padang itu. Jadi semua di Valuta itu nggak ada hasil buminya, dari luar semua. Saya bilang lele Pak, masa Bapak nggak bisa daerah lele? Apa perlu kita ajarkan budidaya lele dengan tanaman di atas? Ada Pak. Jadi nanti tanam kampung satu ember di bawahnya lele. Bisa. Tahu nggak ada? Mau kita ajarkan hidroponik bisa, semua bisa. Kan malu nggak bisa. Lele aja sudah datangkan dari Medan. Itulah Pak, kami memang malu Pak. Ya harus dibuat lah. Masa ikannya aja nila harus diambil dari daerah Pati sana, Panti, ya, perbatasan Padang itu. Apalagi yang diekspor gitu. Pokoknya semua Pak, kami itu di Valuta dari luar, beras. Jadi hasil apa di sini? Ternak. Di Valuta itu terkenal ternak, kambing, sapi, itu sama. Kalau nggak salah, Valuta itu terkenal juga dengan apa ya? Saya lupa. Pokoknya itulah. Tapi yang lain-lain itu mereka dari luar, makanya lucu ya. Nggak dibangun di sana BUMDes yang untuk sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Tentunya kan kalau bisa dibuat peternakan lele dijual oleh BUMDes, nah dijual di sana kan dapat untung. Kebutuhan dan potensi desa itu adalah kebutuhan masyarakat. Ya, sumber daya desa, sumber daya manusia, dan kebutuhan usaha masyarakat. Jadi menggali potensi desa itu dari kebutuhan. Kita ceklah di sini misalnya Bondorejo. Apa sih kebutuhan masyarakat di sini? Apa Pak? Yang dari Bondorejo? Kira-kira apa kebutuhan di sini? Kebutuhan masyarakat itu. Ya, yang paling utama tuh. Ya, kebutuhan pokok Pak. Pokok ya, padi ya. Beras, Makan ya. sayuran. Nah, terus yang berikutnya? Kebutuhan lainnya ya selain itu air bersih ya. Air bersih ya. Bersih ya, Pak. Ada di sini air bersih? Ada Pak. Perpam itu ya. Bukan perpam. Oh. Air bersih itu cenderung untuk konsumsi Pak. Untuk minum. Minum ya, macam apa namanya? Siulang. Ada dibuat di sini? Ada. Oh, ada. Tapi Tadi BUMDes sekolah. bukan masyarakat. Pak, kalau itu dibuat BUMDes, setiap pengajian Pak harus pakai air itu. Coba itu. Berapa untungnya? Padahal buat itu Pak dari sumur bor itu bisa air alkali. Ya, biaya mungkin ya 100 juta lah. 100 juta, tapi kan untungnya kan saya rasa setahun udah balik modal. Ya untuk dibuat kemasan bisa, untuk siulang bisa. Di Valuta itu saya lihat. Ya, modal 200 juta, untungnya cuma 7 juta. Nah kan bingung Pak ya. Modal 200 juta, untungnya 7 juta. Manggil saya untuk melihat apa masalahnya. Ya saya pakai aplikasi saya kelihatan.
banyak kebocoran di dalam uang yang harusnya masuk jadi uang keluar kan gitu. Kelihatan karena pakai Excel gitu. Nah, terus 500.000 nolnya hilang 2, jadi berapa tuh? 5.000 kan gitu. Kalau di Excel nggak tahu tuh Pak, kalau di aplikasi kelihatan tuh langsung ada kode errornya. Jadi sumber dayanya dilihat, sumber daya manusia dilihat, unit usaha masyarakatnya baru dikembangkan gitu ya. Nah, berikutnya sumber daya pembangunan. Jadi Pak, SDM, SDA dengan sarana prasarana itu saling mendukung untuk program desa. Makanya desa itu yang pertama dibangun infrastruktur, jalan dulu. Gimana orang mau ke desa itu kalau jalannya rusak? Gimana hasil potensi produk desa itu mau dibawa keluar, jalannya rusak? Nah kalau sekarang Pak, itu nggak ada urusan jalan lagi desa itu. Infrastruktur itu 2015 sampai 2018 selesai. Nah 2020 sampai ke depan yang harus dibangun itu adalah infrastruktur jaringan internet, bukan lagi jalan. Udah selesai Pak jalan itu. Jadi kalau sekarang masih ada orang ngurus jalan di desa itu nggak tahu saya datanya itu kemana. Nah internet yang harus dibangun di desa itu adalah internet desa. Nah pemerintah sudah mulai membangun dengan ada nama istilah palaparing, tapi untuk daerah terluar ya, 3T, terluar, tertinggal, terdepan. Seharusnya internet yang berkecepatan tinggi, yang diistilahkan dengan tol langit. Itu dia. Saya sudah ceritakan tol langit itu apa? Tol langit itu adalah internet dari langit Pak, dengan satelit. Nah ini satelit. Kenapa harus satelit? Karena inilah yang berkecepatan tinggi. Ibarat satelit ini mau di gunung, di hutan, di pulau terpencil, tembus Pak, tanpa gangguan. Kalau di kota saya lihat dari Sedang pun banyak sinyal yang lemah. Nah, salah satu jalannya ya satelit ini, gitu. Dan mungkin dari mindset kita satelit mahal. Sekarang pertanyaan saya, dulu HP mahal nggak? Mahal. Sekarang murah. Satelit sekarang murah Pak. Nanti terkejut kalau saya bilang harganya. Kalau saya di sini nggak jual satelit ya, saya coba menceritakan bahwa infrastruktur sekarang ini yang lagi dibangun di desa-desa itu adalah satelit ya, sama pemerintah. Nah, untuk apa? Mempercepat transformasi digital, karena desa harus cepat bergeser dari manual konvensional ke digital. Kalau tidak cepat, saya takutnya Pak, seperti perusahaan Pizza Hut tutup, KFC tutup, McD tutup Pak, Nokia tutup. Karena dia nggak mau bergeser ke digital. Bisa nggak bergeser digital betul? Gitu. Nah, masalah yang paling mendesak apa? Kita cari, kemudian sumber daya yang dapat dimanfaatkan apa? Jadi dibuat itu Pak, skala prioritas. Ya, dari sumber daya pembangunan, skala prioritasnya apa yang paling mendesak, yang perlu kita pecahkan dan apa yang sumber daya bisa kita manfaatkan. Kalau bisa kita pakai yang lokal gitu. Yang kedua, merencanakan pembentukan ya, dari pemerintahan desa, menyusun ADART, membentuk pengurus BUMDes. Ya, mendesain kebijakan desa, berarti kan ada peraturan desa untuk BUMDes. Ya. Itu adalah RAPERDes, rancangan peraturan desa. Ya. Kemudian dasar hukumnya ini, kalau ditanya apa peraturan dasar hukum BUMDes itu dan apa peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, ayat 2 pembentukan badan usaha milik desa ditetapkan dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, bentuk badan usaha milik desa ya, ini agak tulisnya agak kurang, harus berbadan hukum yang tergolong badan hukum dapat berupa unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintahan desa dan masyarakat. Jadi masyarakat bisa ya, menjadi investor. Kalau saya misalnya punya uang, saya mau menanamkan saham di BUMDes bisa. Jadi BUMDes itu modalnya satu dari desa, dua dari masyarakat, yang ketiga dari investor. Itu ada perusahaan besar mau kasih modal. Ya. Kemudian unit pembiayaan usaha ekonomi desa simpan pinjam misalnya. Contoh, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga persetujuan desa, Bung Putih, Nagari itu nama-nama ini lah.
nama bumdesnya itu ya. Kalau di Padang Nagari. Nah, logika dasarnya seperti ini. Logika pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Jadi mendirikan BUMDes itu sebetulnya kita lihat dulu potensinya, kemudian ini bisa mensejahterakan nggak? Simpan pinjam kira-kira mensejahterakan nggak? Atau malah buat masalah? Iya, itu makanya kenapa buat simpan pinjam. Pinjam banyak. Banyak yang minjam, banyak ini nggak ada yang nyimpan. Terakhir mau minta pun malu. Kok malu tuh? Iya, itu kawan saya. Gak enak tetangga. Itu uang negara itu, dibiarkan. Itulah yang enaknya buat simpan pinjam. Uang dibunga-bungakan. Terakhir nggak dibayar, bingung gitu. Kemudian dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal mengutamakan yang pertama prakarsa, ya inisiasi pemerintahan desa dan masyarakat desa. Ini disebut dengan ekonomi kerakyatan. Jadi kumpullah pemerintahan dan masyarakat apa yang kita buat di sini. Kemudian berdasarkan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif. Ini sila kelima, keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keanggotaan BUMDes, anggotanya itu seluruh masyarakat desa yang berkepentingan, pemerintahan desa, pihak ketiga, bisa pelaku usaha dan lain-lain. Sifat keanggotaan membership atau stakeholder list, bukan kapital ya. Kalau kapital dia sudah masuk ke pemegang saham atau self help ya, hanya membantu. Nah, jadi BUMDes ini milik bersama, bukan berarti bangun BUMDes hanya milik desa, bukan. Milik masyarakat, membantu masyarakat. Model proses penyusunan forum interaksi untuk ini kita bisa melakukan dulu yang namanya mediasi dari BPD, pemerintah desa dan masyarakat desa. Jadi masing-masing ini nanti saling memberikan informasinya, bagaimana kita buat model BUMDesnya melalui sosialisasi dan pelatihan BUMDes. Ini salah satunya nih, sosialisasi. Kita buat sosialisasi, habis itu nanti kumpulkan BPD, kumpulkan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah desa, dan mulailah dirancang BUMDesnya. Model pengelolaan BUMDes itu melalui aset desa, usahanya di luar kaki, pembiayaan dan sektor real. Pembiayaan itu bisa simpan pinjam, menghimpun simpanan. Ya, simpan pinjam itu menghimpun simpanan, bukan menyalurkan uang. Simpan pinjam itu ibarat banknya desa ya. Jadi orang mau nyimpan ke BUMDes gitu. Kemudian sektor real, lumbung desa, pasar desa, wisata desa, kerajinan, pertanian, perdagangan. Jadi BUMDes itu dua kakinya. Satu di simpan pinjam, ini juga untuk penyimpanan. Yang kedua itu sektor real. Apa saya membangun untuk pertanian, perikanan, wisata, pasar desa, ya, itu silakan. Yang mengelola BUMDes. Pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional, kooperatif, dan mandiri. Nah itu tadi ya. Jadi pemilihan anggota atau pengurus BUMDes bukan karena dekat dengan kepala desa, dekat keluarga, dekat dengan kerabat, bukan. Dia harus profesional. Terus orangnya kooperatif. Janganlah dihubungi susah. Mau datangnya tunggu Pak, di sini di situ, buat laporan nanti Pak, nah, susah. Terus mandiri, BUMDes ini juga harus mandiri orangnya, jangan sedikit-sedikit disuruh baru jalan. Harus punya inisiatif lah. Badan usaha ekonomi kerakyatan yang dibangun melalui BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia sesuai dengan kesepakatan pemerintah dan masyarakat. Nah, usaha desa adalah usaha masyarakat desa, ekonomi rakyat meliputi pelayanan ekonomi sesuai dengan karakter potensi desa. Jadi intinya sebenarnya Pak, kalau saya lihat BUMDes ini sekali lagi dia harus ada partisipasi pemerintah desa dan masyarakat. Kalau enggak, BUMDesnya pasti gagal. Kalau cuma desa yang bangun pasti gagal. Masyarakat yang butuh gagal juga karena tidak didukung sama pemerintahan. Nah, ini BUMDes sebagai wadah penataan perekonomian desa, usaha desa. Di sini ada simpan pinjam, pasar desa, lumbung desa, air minum, badinan, pertanian, warung desa. Itu semuanya dalam ekonomi desa. Gitu. Ini model pengelolaannya.
Jadi sistem pengelolaannya adalah masyarakat desa bersama pemerintah, hubungan kerjanya adalah bentuk kemitraan. Kemudian sifat hubungan kerjanya adalah dinamis berdasar kontrak. Jadi pengurus itu dia bukan kerja tetap ya, dia bisa diganti. Kemudian pembinaan dan kebudayaannya di sini nanti yang melakukan adalah tim pembina kabupaten, terus ada dari perguruan tinggi LSM, dari pemerintahan desa juga. Sistem pengelolaan yang lain adalah untuk wilayah kerja, desa dan antar desa. Jadi kalau ini ada BUMDes bersama namanya. Kemudian bentuk badan usaha desa atau UB, itu yang paling kecil UB. Prinsip UB ini kan tolong menolong dan mandiri. Ini filosofi ekonomi bayi, Pak. Bayi itu maksudnya tahap pertama persiapkan BUMDes usaha desanya. Bayi BUMDes harus disusui. Jadi namanya masih bayi ya, jadi harus dilindungi, ya, didampingi. Tahap kedua, kalau sudah agak besar, pengelolaannya dilatih cara berdiri dan berjalan, Pak. Kayak bayi, Pak. Dilatih ya, dilatih skillnya ya, dilatih cara mengelola BUMDesnya. Tahap ketiga, dilakukan evaluasi, monitoring ya, tahap keempat, barulah bisa dia mandiri dan bertanggung jawab BUMDes itu. Nah, selanjutnya kita ini namanya studi lapangan, Pak. Pertama membentuk modal. Modal itu nanti bisa dari MDD atau dana desa, dan dari masyarakat apatis. Jadi masyarakat di sini dia hanya memberikan modal, dia nggak ikut bekerja. Dan belum terintegrasi dengan potensi desa. Nah, ini perlu diusahakan untuk membuat BUMDes itu BUMDes produktif ya. Pasar desa, usaha air minum, wisata, kalau cuma pinjam itu nggak produktif. Kemudian model mengelola BUMDes agar tidak seperti kasus koperasi, Pak. Kasus koperasi itu tata kelolanya profesional. Ya. Kemudian payung hukumnya harus ada, ya. Harus dibuat perdes dan legalitasnya. Ini persiapan pemilihan BUMDes. Ya. Jadi BUMDes itu memerlukan intervensi dari pemerintah provinsi, kabupaten, karena dia masih belajar, kemudian difasilitasi juga oleh masyarakat dan pemerintahan setempat. Kemudian kelangsungan hidup BUMDes di sini kita lihat tergantung dari kebutuhan masyarakat. Jadi kalau misalnya BUMDes itu menjadi pemasok utama bidang jasa, perdagangan, manufaktur, itu pasti terus berjalan ya. Misalnya BUMDes itu menyediakan beras untuk warga masyarakat, jika beli beras harus ke BUMDes. Menjadi kebutuhan pokok harus beli di BUMDes. Itu baru hidup BUMDesnya. Kalau enggak, ya harus paksa. Beli beras harus beras BUMDes, mereknya BUMDes gitu. Kalau keluar KTP aja, Pak. Atau surat menyurat tidak ditandatangani. Itu harus begitu kan. Coba kita nanti Pak KTP yang sudah ada. Nanti arahnya ke situ. Tenang aja, arahnya ke situ. BUMDes dapat berfungsi sebagai penyalur hasil produksi masyarakat desa. Inilah sebetulnya fungsi BUMDes. Jadi kalau misalnya di desa itu banyak warung-warung, BUMDes menjadi grosirnya. Nah, yang warung itu retailnya, kan gitu. Jadi ngambilnya ke BUMDes. Kita nggak mematikan usaha warung. Daripada orang itu ngambil Indomaret untuk ke toko-toko tetangga sebelah, kan duitnya kan masuk ke sana. Tapi kalau nggak ngambil ke BUMDes, jadi BUMDes menjadi distributor nih, grosir lah. Ya, minimal grosir. Nah, dia bisa bekerjasama dengan siapa? Dengan Bulog untuk beras, gula ya, dengan pabrik gula apa misalnya. Kebutuhan pokok minyak makan, Pak, itu ada kawan saya sekarang dia kerja di perusahaan sawit yang memproduksi minyak makan Salvaco gitu. Salvaco itu apa? Nah itu murah, Pak, minyak. Kalau BUMDes mau, saya bisa ngelikan sama dia. Dia lagi nyari tuh, siapa yang mau memasarkan gitu. Minyak makan, beras ada kita, gula ada, apalagi kebutuhan barang pokok itu. Pokoknya itu semua bisa, Pak, BUMDes kelola dengan modal yang ada, sehingga nanti warung-warung kecil itu ngambilnya ke BUMDes. Kan gitu. BUMDes juga dapat berfungsi sebagai pensupport dana bagi kebutuhan usaha produktif. Jadi misalnya, tuh sama saya lihat di situ kan ada warung tuh, Pak, itu modal, kasih. Mau bangun apa? Mau buat usaha apa? Makanan, Pak, makanan ringan. Apa buat? Cilok, pisang bakar. Oke, kasih terus. 5 juta. Kan balikan ya. Nah, setahun.
usahanya hidup, BUMDes bagi modal. Dapat itu. Hah? Ya terserah BUMDes, kan gitu. Kalau mau ngasih pinjaman pakai bunga atau enggak itu urusan BUMDes kan. Ya jelasnya harus ada untungnya. Gimana Pak? Kenapa? Kalau macet usahanya gimana? Nah gini Pak, itu kan nama tadi membantu. Kalau membantu namanya kalau macet ya kita nggak wajib dikembalikan. Tapi kita bantu lagi dengan mungkin dia salah manajemen, salah dalam pemasaran kan gitu. Kita bantu Pak. Itu bukan nanti wah ini ambil apa sepeda motornya gitu kan. Ya enggak lah. BUMDes itu Pak prinsipnya membantu, bukan menyusahkan. Ya mirip syariah lah gitu. Kalau syariah tuh kalau untung ditanggung bersama, untung dapat sama-sama, rugi bertanggung bersama, rugi ditanggung bersama. Itu syariah. 11 agenda yang perlu disegerakan. Ini bagi yang punya BUMDes. Pertama, memahami potensi dan kapasitas desa. Yang kedua, memahami karakteristik pola perilaku sosial. Jadi sebelum mendirikan BUMDes itu Pak, sebenarnya ada survei Pak. Survei kelayakan. Datang ke mana lihat ya, pasar apa yang dibutuhkan, layak atau tidak ya. Ini penguruskan ini. Terus memahami kebutuhan masyarakat desa terhadap BUMDes. Ya, kemudian memahami tata cara mengelola BUMDes. Dan yang kelima menyusun desain model pendirian BUMDes melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Jadi sebetulnya pendirian BUMDes itu bukan asal berdiri, sosialisasi dulu, setelah itu buat pelatihan, habis itu didampingi sampai jalan. Kayak bayi tadi ya, bayi baru lahir disusui, dilatih jalan, habis itu udah besar ya, bisa mandiri ya. 6. Mendiseminasikan potensi dan kapasitas desa menjadi faktor kendala dan pendukung utama untuk menunjang kegiatan ekonomi produktif. Kemudian mendiskusikan karakteristik pola perilaku sosial, mendiskusikan kebutuhan dan keinginan masyarakat, mensepakati tentang bentuk struktur proses BUMDes, mensepakati bentuk legal drafting di tingkat kabupaten, menyusun pedoman sebagai rujukan mendirikan pengelolaan BUMDes. Ini Pak, RAW-nya saya kasih. Ini RAW menyusun BUMDes, Siskudes, ya. Jadi kalau membuat BUMDes ini udah ada nih di 46, di 4.6 kode rekeningnya, bidangnya pemberdayaan masyarakat desa. Kode rekening sub bidang 46 dukungan penanaman modal, kegiatannya 4601 pembentukan BUMDes. Waktu pelaksanaan 1 tahun anggaran. Rinciannya itu Pak. Ini bisa disesuaikan ya. Maksud saya ini bisa disesuaikan, jangan ikuti gitu ya. Ini kan contoh, janganlah contoh ya ATM Pak, amati tiru modifikasi. Ini bagi desa yang belum ada BUMDesnya bisa ditiru, bagi yang sudah ada BUMDesnya kalau belum seperti ini bisa diperbaiki Pak. Jadi BUMDes itu ada laporannya. Ini dia. Ya. Mulai dari situ apa? Pembentukan BUMDes, belanja barang jasa, belanja barang perkantoran, alat kantor ya, dan seterusnya. Itu honorarium semua pakai ADD Pak, pakai ADD. Ya. Ini pelatihannya Pak. Pelatihan itu ada anggarannya Pak, yang nggak dibuat. Setelah BUMDes yang dibuat, kan dilatih gitu kan? Sosialisasi, pelatihan, pendampingan ya. Nah ini dia. Bidangnya tetap pemberdayaan masyarakat desa, sub bidang 46 dukungan modal, kegiatannya 4602. Pelatihan pengelolaan BUMDes. Kemudian waktunya 1 tahun juga, dibuat nih Pak, rinciannya. Ini ada belanja jasa honorarium, konsultan, narasumber dan sebagainya. Ya. Termasuk nanti ini Pak, kalau BUMDes Bapak berhasil, itu nanti kayak Pak Yani itu yang Kongo, dipanggil ke seluruh Indonesia jadi narasumber Pak. Cuma menceritakan kesuksesannya ini. Saya pernah ikut Pak sama dia di Kota Candi. Saya kira dia menceritakan secara teknis, rupanya cuma cerita motivasi. Wah ini enak juga ya, dapat tiket pesawat pulang pergi, nginep di hotel ya, dibiayai, cuma untuk cerita. Makanya kalau nanti ini berhasil, BUMDes di sini, Bapak ke Indonesia, jadi narasumber. Kalau ke pengurusnya, ke kepala desa atau sekretaris desa. Ini sekarang ada yang berhasil di Sedang Berdagi itu, dia Sedang Berdagi. Itu BUMDes apa? Baduma atau apa? Kemarin di wawancara Jokowi.
termasuk 15 BUMDes digital di Indonesia. Tapi saya lihat nggak ada digitalnya, karena rupanya yang diusahakan mereka itu rafting. Itulah yang digital. Nggak tahu mungkin itu masuk media sosial, itulah digital. Jadi salah menganggap digital ini gara-gara cuma pakai media sosial dan digital. Yang digital itu sistemnya Pak, bukan kegiatannya. Kegiatannya udah pasti digital lah. Sistemnya ada nggak? Laporannya pakai digital nggak? Punya website wisatanya nggak? Kan gitu. Itu namanya digital. Jadi orang ke situ dia tahu dari webnya itu. Nah, ditelusurinya semua itu melalui digital. Kalau perlu pakai Android Pak, HP itu ada aplikasinya, bisa langsung pesan. Wah, itu lebih hebat lagi. Makanya saya mau itu di sini. Itu yang mau saya ajarkan. Gimana menjadi BUMDes digital, bukan BUMDes biasa. BUMDes biasa sudah banyak. Di Jawa itu berlomba-lomba itu BUMDes yang jadi digital, karena ada bantuan dari PMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk BUMDes digital. Bantuannya berupa apa? Komputer, proyektor, running text, gitu. Jadi selamat datang, gitu kan. Terus yang lain-lain. Kenapa saya tahu? Saya ada proyek di Aceh Pak, di Aceh Utara, Garbungga, itu jadi pilot project digital untuk Aceh. Kapan bantuan? Dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung Aceh ya, provinsi, datang melihat, terus dikasih bantuan. Kan lumayan Pak. Struktur di Ponggok seperti ini. Ini yang Ponggok. Ya. BUMDes Tirta Mandiri namanya. Ada dewan komisaris, tentunya di sini kepala desa. Direktur, direktur silakan pilih Pak. Kalau memang belum ada orang, mungkin bisa rangkap jabatan kepala desa, bisa jadi direktur. Kayak contoh yang di Gudang Garam Pak, desa Gudang Garam Sergi, yang terkenal dengan airnya itu awal dia mendirikan tuh kepala desanya jadi direktur di situ, karena nggak ada orang. Dan nanti di situ ada badan pengawas. Ini fungsi badan pengawas itu apa? Ya agar terjadi keseimbangan. Kayak di desa ada BPD-nya gitu. Dan di bawah direktur ada sekretaris bendahara. Kemudian di bawah direktur ada manajer personal dan personalia. Kemudian di bawah manajer personal ada korlap, koordinator lapangan untuk unit usaha apa? Kalau misalnya unit PAB, Umbul Ponggok, dan persewaan. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ada 3 unit ya. Kemudian di bawah Umbul Ponggok itu ada tiket, ada peralatan, parkir, keamanan, kebersihan. Itu Pak, bisa dicontoh. Unitnya itu seperti itu, jadi jelas keuangannya. Semua itu ada tiket, ada unitnya, peralatan, ada unitnya, parkir, unit sendiri, keamanan, termasuk kebersihan itu ada sendiri. Orangnya nih, orang-orangnya nih. Jadi nanti kalau ada apa-apa bisa nggak bersih, panggil aja tuh yang bagian kebersihan kan Pak. Ada yang hilang kendaraan, bagian keamanan dipanggil. Tiket, ini kurang nih, bagian tiket apa panggil? Kami lihat kok ini banyak, hasilnya kok sedikit. Kenapa? Itu bisa pakai teknologi. Caranya, waktu masuk pintu masuk, kita buat hitungan ton. Seperti orang masuk ke bank, 1, 2, masuk lihat pintu itu udah dihitung. Itu kita buat ke pintu masuk itu, tuk. Jadi kan tahu tuh, nggak bisa manipulasi tiket. Kita lihat tuh, memang masuk 5.000, tiketnya ke 4.000, mana yang 1.000? Tuan Pak. Bisa kita buat Pak teknologi pakai ya ada semacam sensor. Nanti anak-anak ini kita latih anak muda. Itu canggih Pak, belum ada situ yang pakai itu. Jadi orang masuk ini 1, 2, 3 gitu. Kayak yang antrian di bank itu nomor 1, nomor 2. Lihat tuh Pak. Semua bisa kita, itu baru digital namanya. Bukan digital tuh rafting itu apa ya digitalnya saya bilang kan. Kita ada orang salah. Sedikit digital, sedikit apa yang digital? Mandinya ya. Hah? Mandinya ya. Mandi digital. Mandi sungai. Oh, kira ada mandi digital ya.
Mau juga saya coba. Jadi hal-hal yang harus disiapkan Pak, ini untuk lanjutannya ya, SK, ADRT, BUMDes, SOP, standar operasional prosedur. Jadi SOP direktur gimana, SOP manajer gimana, SOP unit gimana gitu. Terus badan hukum, yang terakhir proposal penyertaan modal BUMDes. Jadi kalau mau buat unit usaha harus ada proposalnya Pak, nggak bisa sembarangan. Ada namanya business plan lah. Saya mau buat unit usaha misalnya konter pulsa. Mana ininya proposalnya? Tanya sama pengurus BUMDes. Di situ ada latar belakang, tujuan, visi misi, kemudian ada apa keuntungan, kemudian rancangan anggaran biaya, RAB, sampai berapa lama balik modal di proposal ini. Saya ada contohnya, tapi nggak mungkin sekarang ya, ada waktu kita. Jadi ini sebetulnya nanti lanjutan. Kalau memang ini nanti mau kita lanjutkan materinya. Jadi pas ya jam 12 ya. Target saya jam 12. Jadi setelah SOMA baru saya nanti cerita tentang aplikasinya. Ya, aplikasi yang laporan keuangan ini. Ya, ini cukup menarik karena aplikasi ini belum ada yang pakai. BUMDes semua itu masih manual. Kalau ini dipakai, ini online Pak, aplikasi ini online. Jadi nanti kepala desa bisa lihat langsung dari HP, pengurus BUMDes dari HP, tapi masing-masing itu dikasih akses. Jadi hanya bisa melihat, tidak bisa merubah. Yang bisa merubah admin, bendahara. Tentunya di sini kan transparan semua. Jadi bisa lihat laporan keuangannya, laporan ruginya, kalau ada barang berapa produk yang terjual, berapa sisa stok. Nah, itu semua bisa kelihatan. Ada yang mau ditanyakan Pak? Sampai di sini? Silakan. Kita diskusi ya, sharing aja. Mungkin dari yang Bangun Sari, ini yang datang BUMDes atau mana? Koprakan? BUMDesnya nggak ada? Nggak bisa datang ke tempat. Berarti nanti tolong diceritakan aja. Ceritakan aja. Gimana cara menceritakannya? Tenang, itu ada video. Kita rekam tadi dari awal sampai akhir. Video itu ada nanti kasih aja orang itu. Ini nanti kita upload di YouTube Bantu Desa Official. Bapak cari aja di YouTube Bantu Desa Official. Itu kita upload di sini. Ya, tinggal medsos kita ada, Facebooknya juga Bantu Desa, Instagram kita Bantu Desa. Ya. Nah, jadi nanti tinggal apa dari pertemuan tadi? Inilah digital. Ini fungsi digital, bukan crafting. Ini crafting di apa diliput, direkam gitu ya, itu digital juga. Silakan Pak, kalau ada yang mau ditanyakan, apa namanya? Harapan dari BUMDes, harapan dari Desa Bangun Sari tadi apa sebenarnya? Mau diharapkan apa? Tentang apa? Tentang sistem informasi desa atau apa? Tapi kalau begini Pak ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah boleh Pak ya langsung ya. Langsung aja Pak. Jadi saya udah bincang sama Pak Kades di kantor tadi kan. Jadi harapannya banyak harapan, tapi BUMDes itu belum berdiri di Bangun Sari karena udah repot. Berharap tapi belum berjalan. Sama sekali belum. Belum. Berarti belum ada modal. Yang Belum diberikan. ada. Modalnya berapa Pak? Baru juta Pak. Terus nama BUMDesnya udah ada. Udah ada semua, udah. Berarti tinggal unitnya. Tinggal unitnya satu. Jadi bicara sama Pak Kades tadi, kalaupun plan di sana, Pak Kades nggak ikut, nanti mohonkan aja mesin ATM lah di dusun 11 itu Pak. Itu pulang. ATM apa? ATM BRI atau apalah gitu. ATM bank, kalau misalkan tamu belanja bunga, itu kan desa bunga. Itu desa wisata bunga. Jadi Potensinya bunga. bunga. Banyak orang belanja. Tapi kadang ATM-nya nggak ada. nggak ada ATM-nya, nggak ada uang kas. Kadang Gini Pak, biasa payah gitu lah. saya udah paham. Nggak perlu ATM Pak. Pakai mesin ATM itu aja. Kami punya. Itu bisa tarik tunai juga bisa. Kami kerjasama dengan Link Aja Pak. Link Aja. Link Aja itu Link Aja itu payment gateway untuk bank-bank pemerintah mandiri, BNI, ya. Itu pakai Link Aja Pak. Telkom itu punya, Telkom punya. Jadi nggak perlu ATM Pak. ATM Bapak nanti suruh nyediain lahan,
Untuk Iya. ininya. Nah, kan mahal itu Pak. Ya walaupun ada, janganlah mending untuk yang lain jangannya. Kalau itu Pak cukup satu mesin itu, taruh aja di situ. Nah, mau pakai apa? Mbak, debit, kredit, bisa. Itu kan? Mau pakai Oppo, bisa. GoPay, apa bisa Pak? Semua multi payment. Baru saya bicarakan semalam itu. Jadi kami lagi merancang Pak satu platform. Di dalamnya nanti ada sistem informasi desa. Dalamnya lagi ada marketplace untuk jual online dan satu lagi multi payment. Nah, jadi bisa belanja, bisa apa? Bayar, beli tiket pesawat, mau apapun bisa. Mau bayar BPJS, bayar kartu kredit, bayar angsuran, bisa Pak. Bisa. Nah, kalau mau, berarti kan kita harus buat ini sendiri, pelatihan Pak. Ya. Kalau workshop ini nggak bisa. Workshop ini saya bilang hanya untuk buka handset dulu. Kalau itu mau, kita buat pelatihan pendampingan. Pelatihan pendampingan. Saya sampaikan Pak Kades Pak. Ah. Ya, benar. Yang itu praktis Pak. Ya. Jadi saya kira buat ATM untuk apa gitu kan? Kalau memang di situ pasarnya bagus Pak, bank pun dia melihat. Ya sembarangan ATM itu dibangun Pak. Ya, apalagi untuk desa. Nah, masalahnya desa ini sekarang inovasinya, kalau saya bilang bagusnya kita lebih ke usaha produktif Pak. ATM itu nggak produktif. Jadi kalau usaha produktif maksudnya itu bunga. Nah, ada nggak di situ jual bibit, jual apa namanya pupuk, jual obat, ya gitu kan? Terus usaha bunga ada nggak di situ yang bisa merangkai bunga itu? Jadi satu bentuk bisa bucket bunga itu lumayan tuh Pak. Kalau ada usaha itu, terus segala mata segala itu bisa dilatih bunga-bunga ini. Apalagi sekarang kan orang gila-gila bunga ini, agung, lema dan sebagainya. Nah terus ada nggak di situ website untuk jual beli secara online bunga? Nah, itu yang harus dipikirkan Pak. Jadi orang nggak perlu datang ke sana, dia cukup dari website pesan, diantar Pak langsung ke rumah. Kita bisa buat sistemnya, termasuk deliverynya. Itu yang harus dipikirkan. Jadi kalau orang kan sekarang zaman COVID, aduh pesanan rame-rame. Nah kalau dia bisa secara online pesan itu, yang mengelola adalah BUMDes, nanti segitu ada pemesanan, maka ini langsung masuk ke order langsung masuk ke siapa yang punya lapak. Nah habis itu yang mengelola BUMDes nanti yang mengirimnya, menerima uangnya dan menyalurkan nanti ke yang punya lapak tadi. Yang punya lapak nyewa lapaknya di BUMDes itu, BUMDes digital. Jadi satu lapak bapak sewa aja. Kalau di secara yang nyata misalnya dia 500.000, di sini uangnya 100.000 per bulan. Ya kita kan mengelola website itu kan ada biayanya, domain hostingnya, maintenance-nya. Nah itulah untuk bayar itu. Di luar nanti kalau ada penjualan, dapatlah BUMDes-nya. Persentasi mau 10%, mau 20% itu tergantung itu. Nah, maka nanti Pak saya bicara Pak Kades Pak. Ya. Karena di sana Gowsari, ya bingung karena mau buat jual beli sembako. Makanya saya punya warung. Nah, itu kan. Tapi kalau website tadi masuk akal. Nah, karena gini Pak, semua sudah serba digital. Ada istilah ini Pak, ketika platform berubah, kehidupan dan bisnis ikut berpindah. Itu maksudnya. Ketika sini sekarang sudah jadi digital, maka kehidupan dan bisnis itu juga harus digital. Kalau tidak, kita akan mati. Jadi ada istilah go digital or die. Kalau nggak digital kita mati. Mati lah Pak. Mau makan, kita nggak bisa bayar walaupun ada uang tunai. Harus pakai cashless. Kejadian Pak masuk tol sekarang. Nggak bisa pakai uang tunai. Kalau kita ada duit masuk tol pakai kartu. Makanya nggak ada kartu dan jangan coba-coba masuk tol. Maki-maki Pak. Saya pernah tuh lihat. Maki-maki. Karena dia mana yang nunggu nih? Dia mau bayar. Belakang udah antri sekilo. Woi, bodoh aja. Itulah. Makanya sekarang Pak, ya itulah sebelum itu terjadi maksud saya. Desa harus antisipasi. Nanti mau beli makan harus pakai kartu. Mau beli gula pakai kartu, beli minyak pakai kartu. Ngapain itu? Domain kartu semua. Ya kalau kartu, kalau dari handphone aja gini kan itu sekarang udah bisa. Belanja di rumah ya. Kasih kode QR itu, langsung terpotong Pak. Dan teknologi itu udah ada kan buat desa. Termasuk
kalau sekarang buat surat itu bisa lewat QR code Pak. Jadi dari HP itu udah bisa buat surat. Membuat surat ngurus apa perceraian, ngurus misalnya untuk buat KTP, terus di usaha itu udah bisa lewat handphone kita punya. QR. Jadi layanan mandiri nih. Jadi dia nggak perlu datang ke kantor desa. Cukup dari handphonenya masukkan nik dan suratnya apa. Setelah itu nanti dari administrasi desa itu ada semacam inbox. Kalau ada yang minta dan ting satu, dia buka, oh ini ada surat ini, dia proses, selesai, dia kirim lagi tuh ke yang minta. Ya, kalau memang perlu tanda tangan dan stempel silakan ke desa. Atau nanti kita tanda tangannya buat digital. Jadi nggak perlu lagi nunggu kades sampai kalau kadesnya pergi, dibuat dalam bentuk QR code tanda tangannya. Dan itu resmi Pak, diakui negara. QR code tanda tangan digital kita tuh bisa buat, Kominfo punya. Jadi kalau QR code itu kita pakai HP kita scan, kita scan itu muncul identitas siapa pemiliknya. Nah, jadi nggak bisa bohong. Dan kita scan ini, rupanya bukan orang desa nih, orang lain, itu nggak diakui. Kita punya masing-masing QR code, sama seperti kita sidik jari ini. Ini kan nggak ada yang sama di dunia. Hanya satu orang satu sidik jari. Nah QR code itu juga gitu, satu orang satu sidik jari. KTP juga satu nomor nik itu satu orang satu identitas. Nah itu baru digital Pak namanya. Bukan digital itu maksudnya yang kayak gitu ya kan? Cuma sosok di media sosial gitu. Ya boleh lah itu digital juga. Buat TV, buat apa misalnya ya program-program ya. Itu digital juga ada bisa seperti itu. Buat konten-konten kreatif gitu. Ya untung juga. Masuk ke YouTube banyak yang lihat. Jadi ini semua Pak kembali ke desa. Makanya tadi kan saya bilang harus ketemu dulu nih pemerintahan dengan masyarakat. Apa kebutuhan masyarakat? Pemerintah yang mencari solusinya. Solusinya Pak bisa mengundang pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Perguruan tinggi, LSM, konsultan. Nah, kami itu di pihak konsultan Pak, bantu desa ini. Kami di pihak konsultan. Walaupun di belakang kami ini ada juga dosen, praktisi, akademisi. Banyak Pak di dalam kami ini di bantu desa ini banyak juga yang akademisi, saya juga akademisi, praktisi, kayak Pak Zul ini praktisi. Jadi kita di dalamnya membantu desa itu dalam hal gimana desa itu bisa berkembang dan maju melalui teknologi. Ini nanti malam ya Bapak ke Sibolga ya? Di sana mau dibuat taman apa Pak? Literasi digital. Nah, taman literasi digital. Nah, Ini konsultannya Pak Zul. Kalau mau dibuat bisa taman bunga digital Pak. Terkenal bunganya kan? Iya, Banyak. potensinya banyak ya. Banyak. Maksudnya banyak tapi nggak dikelola. Iya. Kan gitu, banyak. Saking banyaknya bingung kan? Ya, kita satu aja dari banyak. Kayak yang Punjarejo. Banyak saya lihat, tapi satu dibuat dan berhasil. Ya kan gitu kan? Udah mendunia pun itu saya lihat. Ya kan? Nah jadi itu membuat seperti itu nggak gampang Pak. Itu harus ada namanya master plan. Nah itu kita punya tim master plan itu dari UGM Pak. Yang master plan-nya Pongo itu sekarang di tim kami. Kita udah kolaborasi. Saya tunjukkan Pak ya. Namanya master plan desa. Seperti ini Pak, kalau namanya master plan itu. Jadi, ini untuk Aceh Selatan Pak. Ya, master plan yang dibuat untuk Aceh Selatan. Dia gini, mulai dari ini kan provinsi, kabupaten, kecamatan. Nanti dibuka di situ apa geografis monografinya, jumlah desanya, luas wilayah, penduduk, RT/RW. Kemudian identifikasi wilayah. Oh di sana ada sebutan Kota Naga, ini ada
Kemudian, ini Tuan Tapa itu yang terkenal tuh, ikonnya. Kaki Nabi Adam ini. Terus saya tujuh tingkat, industri olahan pala, pantai Lokukam ini terkenal bagus pantainya, 2 km pasir putih, wisata bukit Gapela, jadi bisa melihat tapak tua itu dari atas. Cantik Pak. Karena tapak tua itu belakang gunung, depan laut. Wisata alam, Gunung Luser. Nah, tantangannya apa? Reklamasi pantai, perjalanan hutan liar, terus sebenarnya. Kemudian master plan-nya dibuat. Ini dia Pak, master plan. Pertama, profil desa, terus roadmap desa, desain data desa, branding dan festival, peraturan desa, dan e-desa. E-desa itulah yang disebut dengan smart desa atau smart village. Selanjutnya, profil desa itu dikupas Pak. Inilah profil desa. Metodenya nanti pakai survei, ada observasi, wawancara kuesioner, ada survei sekunder, pendekatan partisipasi, kemudian diagram, diskusi kelompok atau FGD. Kemudian untuk yang desain data desa ini seperti ini, persiapannya survei dan foto mapping, jadi pakai drone ini. Terus FGD, workshop, sama manajemen risiko. Selanjutnya untuk yang ini, nah ini potensi, ya industri, bumdesnya, wisata, tambang, sampah, semua kita ini kan kita tampilkan Pak ya. tampilkan training. Nanti kita buat namanya dalam 1 tahun itu ada festival. Nah ini contohnya di Solo, Jogja, Surabaya, Padang. Ya kan? Ini hasil dari master plan Pak. Bisa aja nanti di sini kita festival Bunda Rejo. Apa mau tampilkan di sini setiap tahun ya? Entah mungkin pada saat ulang tahun desa. Nah peraturannya juga harus dibuat dalam bentuk peraturan desa bukunya. Dan yang terakhir ini ya, ini yang digital ya. Jadi buat website, ya, platformnya, jadi kayak model seperti Gojek itu ya. Jadi mau pesan makanan bisa, mau e-kelurahan, ya, monitoring pembangunan semuanya. Terus pemetaan sosial, ya. Terakhir indeks kepuasan masyarakat ini untuk CSR. Jadi kita bisa nanti mengundang perusahaan untuk membiayai ini master plan punya Pak. Ini salah satu contoh. Tapi CSR terus perhutanan, terus pengembangan industri olahan. Jadi yang tadi pala itu dikembangkan, ada dalam manisan, ada makanan, ya, industri. Kemudian sampah kita buat juga di sini nanti ada bank sampah. Kemudian desa mandiri energi, bagaimana energi itu kita bisa dari air, dari angin, dari panas matahari. Terus bumdes, kemudian penguatan, pemodelan, tapi pengembangan ekonomi kawasan desa, publikasi dalam bentuk literasi, buku, ya, video, terus kampanye publik. Ini melibatkan desa, Pak. Kemudian master plan desa, pelatihan diikuti. Jadi ada pelatihannya Pak di Jogja juga di sini, di Jogja. Tapi kalau mau buat di sini bisa melalui kami. Jadi orang itu kami undang sini. Di pilihannya 2, nih. Mau ke Jogja sebagai jalan-jalan, atau cuma dibuat di sini bisa di Medan saja. Mereka yang datang ya, yang di Jogja juga, mana yang lebih hemat lah. Kita udah kerjasama Pak dengan mereka. Ya. Jadi nggak usah khawatir Pak, walaupun kita di sini, ya, kita tuh sama sebenarnya sama mereka di sana. Ilmunya itu nggak kalah. Cuma kan kadang kita, kayaknya mindset sih Jawa. Dan Jawa bagus. Padahal belum tentu Jawa itu sama dengan kita. Budayanya, potensial alamnya kan beda. Dibanding ke sana, bawa ke sini, ya kan jalan. Di sana nggak ada sawit Pak. Di sana salah, ada sawit. Sawah pondok, ada sawit. Di sana budaya Jawa. Enggih. Kita keras, ya beda Pak. Di sana suka manis, kita asam, kita sukanya yang pedas. Ya beda. Itu mau dibandingkan, kayak mana caranya? Kalau mau bandingkan tuh misalnya apel dengan apel Pak, jangan apel dengan jeruk, pasti nggak banding itu. Apel dengan anggur, ya nggak sebanding.
apel dengan apel, jeruk dengan jeruk. Walaupun satu jeruk sangkis, satu jeruk madu, ya kan gitu kan? Yang penting jeruk. Anggur, satu anggur merah, ini anggur hitam, enggak, tetap anggur. Ini desa dengan desa, satu di Jawa, satu di Sumatera, ya beda Pak. Kalau mau desa Sumatera dengan Sumatera, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Timur, dan gitu. Nggak perlu studi banding lagi Pak. Tidak perlu Pak. Perlu, habis Kalau dia. menurut kami ya, tidak perlu studi banding, karena menghabiskan. Nah, jadi saya kemarin Pak, baru dari Aceh Selatan, tempat tuan. Itu sekarang di Aceh ada peraturan gubernur tidak boleh lagi keluar kalau ngadain kegiatan, karena tidak ada hasilnya Pak. Jadi harus di lokal. Kalau paling kan Banda Aceh lah Pak. Banda Aceh. Nah, marah gubernur, bupatinya. Harus dibantu miliaran, hasilnya tak ada. Bumdesnya mana? Begini pun enggak. Gitu. Sumatera Utara loh Pak. Hah? Namanya perlu ya, tapi jangan studi banding judulnya. Betul. Namanya bukan studi banding Pak. Harus di apa yang sudah di sana berhasil, bawalah kemari. Kalau studi banding kan cuma banding-banding kan. Harusnya studi contoh. Atau studi tour itu ada. Jalan-jalan. Kalau kita bilangnya jalan-jalan lah gitu. Ngapain? Kalau mau jalan-jalan Pak, jangan di Indonesia, langsung ke luar negeri, Thailand, ke mana lagi, Malaysia, Singapura, itu baru enak. Sekalian lihat-lihat juga kan. Oh cuma Bali, Jogja, itu juga ya Pak, orangnya. Indonesia juga. Kalau luar negeri baru kita, oh ini kan bahasa udah beda, makanan beda. Di situ kita baru bisa ini. Pak Jul ini udah berapa kali ke Kanada Pak? Ya, Pak? 3 kali pertukaran pemuda. Tanya kalau untuk masalah itu gampang, belajar bahasa sama Pak Jul. Gitu. Kalau mau keluar negeri gitu. Nah, kayak mana bahasa sana, bahasa Inggris. Gitu. Jadi sekali lagi Pak, kami dari Bantu Desa ini, ya, kami ingin agar dana desa itu bisa dimanfaatkan secara optimal. Itu intinya. Makanya digunakan teknologi. Dengan teknologi lebih efektif dan efisien. Contoh, nggak perlu lagi surat itu dicetak Pak. Cukup dari HP itu dikirim WA, saya cetak sendiri. Hemat kertas, gitu. Hemat printer. Terus hemat waktu 24 jam Pak. Nggak perlu nunggu sampai Senin, karena Minggu tutup. Gitu. Itulah hemat untuk 24 jam. Mau hari Minggu, mau malam, mau jam 1, minta surat tetap diproses karena sistem tidak berjalan. Bahkan nanti kalau udah berjalan, kantor desa lebih banyak tutup daripada buka. Ya. Jadi sistem itu Pak perlu diminta apa langsung udah diterapkan gitu nanti? Ini Pak, itu sebetulnya diminta ke Kominfo, ke Dinas Kominfo. Nah cuma ini saya bukan apa ya, yang dari Kominfo itu Pak, itu belum diapa-apain Pak. Ibarat kayak ini contoh aja, kata bilang kalau gadis desa itu masih hitam Pak. Siapa yang suka kalau gadis hitam? Nah kalau sama kami dandani jadi cantik putih gitu. Jadi melihat pun tertarik. Kalau yang punya Diskominfo nggak tertarik Pak orang desa, yakin Pak? Karena apa adanya. Ya karena mereka pun nggak punya waktu untuk apa? Untuk membuatnya. Mau saya tunjukkan aplikasinya Pak? Yang kedua. Karena kalau kita minta dari aplikasi ya gagal juga Pak ya. Yang dikasih nanti password Pak, kalau user lah. Terima kasih Pak. Habis itu pakai sendiri. Emang mau pakai kita nggak tahu. Iya betul Pak. Beli kendaraan, nih dikasihnya kunci, dah bilang pakai, kita nggak tahu nih gimana apa semua. Balik itu lah, kalau pemuda nggak peduli, karena urusan mereka bukan itu regulasi. Kami mikirin undang-undang, kami mikirin ini, nggak mikirin lagi pelatihan, pelatihan cari sendiri. Jadi yang kami buat sih Pak, salah satu contohnya yang di Aceh. Yang disebut kampung digital Puja Mulia. Jadi tampilannya nanti Pak, kalau aplikasinya ini ya website dan aplikasi menyatu, bukan sendiri-sendiri. Sekarang ini kan website buat sendiri, aplikasi sendiri kan. Nah ini enggak, begitu kita buat aplikasi websitenya jadi apa yang berubah di aplikasi websitenya itu berubah. Nah ini contohnya, ini websitenya Pak. Ini websitenya. Ini kan ini di depan tentu ya berita-berita lah Pak. Iya.
Ini ada selamat datang di kampung, nah ini ya kayak running text itu. Nah, kemudian baru di bawahnya ya status COVID Pak. Ini COVID-nya aktif. Ini real time COVID-nya. Jadi sekarang ini ada 415 positif. Ya, dengan orang meninggal 270 di Indonesia. Ini untuk Indonesia. Nah, untuk kampungnya sendiri Pak, ini belum diisi, masih nol. Nah, sebetulnya kita sudah kasih user password untuk mengisi ini. Ini berarti operatornya diisi, kan kita tahu ini nggak diisinya. Selanjutnya artikel, berita-berita Pak. Nah, itu ada kegiatan semua diisi ya. Jadi masyarakat pun tahu. Ini dari HP bisa Pak. Ini kegiatan semua. Nah, kemudian dia ada 4 halaman Pak, ya ada 7 halaman. Jadi ini halaman pertama, halaman kedua, ya. Di halaman kedua nanti isinya beda, ini kayak buku, website itu seperti buku ya. Nah, ini halaman kedua, artikel terkini, tapi lebih ke ini dia, ke berita aja. Nanti yang ketiga, ini ada untuk pemerintahan desa. Sama seperti di Google tuh ada indeks 1, indeks 2, indeks 3 itu alamatnya. Itu juga sama. Nah ini artikel terkini sama ya. Nah kalau kita mau lihat profilnya di mana? Di sini ya. Ini profil desa, sejarah desa, pemerintahan, visi-misi pemerintahan desa. Ya. Jadi di sini nanti ada orang-orangnya, siapa kepala desanya, ya. Muncul di situ nanti gambar-gambarnya semua. Ini petanya juga ada Pak, petanya itu langsung ya melalui titik koordinat longitude. Nah ini operatornya, siapa aja, ya semua masuk itu. Terus Pak ada media sosialnya, Facebook, YouTube, itu ada semua. Terus layanan mandiri, ini yang tadi saya bilang bisa buat surat sendiri, tinggal masukkan. Nik dan PIN-nya nanti minta ke operator, ya, operator desa. Jadi yang bukan orang desa nggak bisa buat surat. Lokasi kantor kampungnya itu nampak, statistik pengunjung itu sudah harinya ada 4, jumlah pengunjung dan 6.200 Pak. Padahal ini baru kita buat 2 minggu yang lalu. Sebulan lah, bulan yang lalu. Tak bantu deh. Nah, kalau mau lihat data desa nih. Misalnya mau lihat data dalam pendidikan, kita lihat ini dia. Nah ternyata misalnya pendidikannya itu banyak yang belum mengisi Pak. Grafiknya bisa kita ganti, mau bentuk bar atau bentuk picture, mana yang kita sesuaikan Pak. Kemudian ini tabelnya yang belum sekolah berapa. Kita mau lihat lagi misalnya data dasar pekerjaan. Saya mau lihat sini ada yang belum kerja. Yang belum kerja, wah, tak kelihatan. Belum kerja nih sekitar 11 orang. Kalau mau lihatnya di sini baru belum kerja. Informasi publik di sini. Orang kalau mau mendownload Pak, download tuh di sini. Nah, masukkan di sini. Ada aturan, ada pengumuman juga masuk di sini. Terus infografis, nih Pak. Jadi nggak perlu lagi buat baliho tempelkan di luar. Ini udah langsung Pak. Nah, digital. Ini Pak, baru digital. Kan yang itu kan. Tuh, canggih kan? Jadi semuanya tidak perlu biaya. Buat ini kemarin katanya 400.000. Sudah buang aja tuh Pak. Buang. Udah desain yang bagus, masukkan ke situ. Desain paling cuma 50.000 lah. Bisa, atau bisa desain sendiri bisa. Kami bisa ajarkan desain. Oke. Selanjutnya, nah ini kan masih website Pak. Sekarang saya tunjukkan bagian belakangnya. Ya, belakang ini berarti bagian administratornya Pak. Ini nanti kita kasih user password. Inilah bisa masuk, maksudnya yang bisa mengisi menambah
Lihat Pak tampilannya. Ya. Ini yang nggak Bapak jumpai nanti di Kominfo. Ini cukup lengkap Pak, Open SID namanya, ya. Buatan dari Kominfo, tapi kami rubah. Ya, kami rubah tampilannya, kami rubah sedikit kode-kodenya, sehingga ini sebetulnya sudah jadi milik kami. Nggak ada Bapak lihat Open SID ini, cari. Di Jawa pun nggak ada. Di Jawa pun standar. Nanti saya tunjukkan yang standar. Ya Bapak mungkin nggak usah. Nah ini dia Pak. Tampilan SID yang sudah kita rombak seperti ini. Jadi di sini nanti udah mau lihat wilayah dusun, tinggal lihat ini. Nah, ini. Mau lihat statistik, ya kan? Statistik itu misalnya lihat laporan bulanan. Ya ini. Bisa dicetak, bisa diunduh. Ya. Kemudian sekretariat ini surat menyurat Pak ini. Surat masuk, Bapak bisa lihat surat masuk, surat keluar yang dibuat bisa dicetak. Nah yang saya bilang yang sangat ini sebenarnya layanan surat. Misalnya mau buat surat, ya, cetak surat. Ini dalam waktu tidak sampai 2 menit Pak. Contoh misalnya surat pengantar, buat surat. Ini kita tinggal masukkan ini, contoh ini, masukkan nomor surat, keperluannya apa, misalnya untuk kerja. Kemudian keperluannya kerja. Kemudian keterangannya kita buat minus saja. Sudah. Kalau atas nama, kalau kepala desa nggak ada, kalau kepala desanya ada, tinggal pilih kepala desanya. Langsung dicetak. Nah, ini ya, yang saya bilang 2 menit terjadi suratnya. Jadi masyarakat terbantu sekali dengan sistem seperti ini Pak. Ya, mereka tidak perlu ke kantor desa, cukup dari handphonenya saja. Ya. Jadi yang bekerja itu komputernya Pak. Ini kan nggak diisin ya, kalau diisin dia keluar dulu Pak. Ini harusnya diisi. Kayak nggak diisi, tapi cepat aja gitu. Jadi semua surat ada Pak di sini. Mau buat surat apa aja tuh? Surat menyurat, pengaturan surat. Nah, ini surat. Kalaupun mau dibuat baru bisa, tinggal ditambahkan. Ya. Kemudian di sini juga ada analisis untuk tadi potensi-potensi Pak. Kalau dari kependudukan nanti datanya itu diambil dari Dukcapil Pak. Jadi data yang di SID ini itu sama dengan Dukcapil. Ini contoh misalnya saya buka ini. Ini ada fotonya, bisa kita kasih foto. Di setiap warga itu ada fotonya. Ini saya buka. Nah ini siapa apanya? Oh ini kepala keluarganya. Kalau saya bilang misalnya anggota keluarganya siapa aja? Saya buka ini. Oh ini anggota keluarganya. Kartu keluarganya gimana? Cetak. Bisa kita cetak. Tinggal kita pilih kartu keluarga, langsung tercetak kartu keluarga. Nah, untuk salinan. Ini bisa cetak Pak. Kita mau cetak. Jadi nggak perlu lagi kartu keluarga yang itu, yang kertas itu Pak. Nggak perlu. Ini sudah sama dengan Dukcapil. Karena data yang masuk sini data Dukcapil Pak, yang kami minta. Kalau nanti Dukcapil sama kita bisa bersinergi, kami tinggal online-kan saja. Keluarganya. Apalagi yang bisa kita lihat di sini peta Pak. Peta. Ya. Peta. Keuangan ini nanti. Ya. Ada yang mau ada enggak Pak? Karena nanti dari Siskudes. Ada desa udah Pak, udah nggak apa. Kalau mau, mana data dari Siskudes yang dimasukkan keluar dulu Pak. Terapi ini. Ya. Jadi ini sudah lengkap. Sampai nanti untuk pertanahan ada Pak, pertanahan. Jadi untuk tanah-tanah desa itu sudah. Ya. Misalnya berdasarkan data Persil, ya, itu ada kalas tanah, luasnya, lokasi,
terus C desanya itu jumlah mutasi semua lengkap. Bahkan nanti bisa kita impor datanya itu. Ini daftar tanah desa. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya pemetaan. Nah, ini yang kami ini pemetaan Pak. Ini nanti sampai kita tahu posisi dari rumah itu siapa pemiliknya, apa di sini. Ya. Terus masjid itu ada di mana aja? Kenapa? Ini contoh. Nah, ini ada pengaturan peta ini. Ini SMP, SMA. Ini untuk apa sekolah? Ya, tipe lokasi. Ini tanah pendidikan, transportasi, kesehatan, tempat ibadah, simbol. Ini nanti ada simbol-simbolnya yang muncul di peta itu. Misalnya rumah ibadah, simbolnya apa? Ini ada contoh. Ini banyak simbol-simbolnya pasti kita bisa tambah. Terus garis-garis, itu ada jalan, ada jembatan, ada apa itu semua ada itu. Sungai, jalan setapak, area ini misalnya ada satu apa, area dua apa, tipe areanya misalnya. Jadi udah seperti peta yang ditempel-tempel itu Pak. Buat peta ini nggak perlu tempel lagi, udah jadi. Jadi bagi Pak di Serdang lah kita bilang, ada nggak sudah desa yang dalam menerapkan belum nggak? Nah, jadi kalau selama Bapak bicara sama Pak Bupati atau mana permintaan tadi dikabulkan apa enggak? Atau ada kekurangan di sistem digital ini? Ya ada Pak, kekurangannya Bupati nggak mau. PMD nggak mau. Ya. Kami udah ke PMD nggak mau. Nah itu. Semuanya melalui FDC. FDC ini siapa? Makanya bagi saya, kalau desa mau langsung juga aja. Kami gitu aja. Jadi kan itu pilot project. Kami ada beberapa pilot project kok dan berhasil. Kami juga gini Pak, kalau satu kabupaten itu kami nggak mengharap semua wakil. Karena kami pun akan memilih desa yang siap. Desa yang siap itu adalah desa SDM dan infrastruktur itu yang kami kasih. Yang enggak, kami nggak akan kasih. Percuma Pak. Karena maunya kami aplikasi ini dipakai, digunakan dan kami tahu. Kami bisa mengevaluasi manfaatnya apa, kelemahannya apa. Karena setiap tahun nanti ada yang tambahan Pak. Tahun lalu peta nggak ada, tanah nggak ada, sekarang ada. Tahun lalu COVID nggak ada, sekarang ada. Kita nggak tahu tahun depan ada apa lagi Pak. Dan itu setiap tahun kita ambil. Berarti Aplikasi ini jalan terus. Pak ya? Hah? Ilmu tadi sebenarnya ya nggak diterapkan lah ya. Iya. Jadi ya Makanya saya bilang desa yang maju adalah desa yang berani untuk berubah. Sekarang kan desa nggak berani berubah, selalu menunggu. Nah, desa menunggu ya nunggu, nunggu sampai apa? Sementara dana mereka punya, terus payung hukum ini sudah ada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86 Pak. Coba lihat tentang sistem informasi desa. Memang tidak dibilang itu SID Pak, nggak boleh. Yang namanya sistem informasi desa terserah mau pakai apa namanya. Ini nanti nama ini kalau desa misalnya desa Bangunsari mau pakai, kita kasih namanya desa smart Bangunsari. Bisa. Kayak di Aceh itu Gampung Smart, terserah. Jadi di Padang Smart Nagari ya terserah. Penting kami nggak peduli nama, tapi pakai. Gitu ya. Ini Pak, maksud saya yang digital itu seperti ini. Jadi dari HP ini nanti Androidnya kami buat. Jadi Android itu bisa. Ada contohnya. Oh di situ. Udah ada yang di Aceh pakai Android Pak. Cuma kan kecil kali tampilannya. Nggak bagus kan. Maksudnya kalau untuk website nggak apa-apa, tapi untuk yang ngisi-ngisi ini ya janganlah di Android. Tetap di laptop atau di PC. Dan ini online Pak. Online maksudnya dari mana aja nanti bisa diisi, dari mana aja bisa dirubah, dari mana aja selama ada jaringan yang kuat bisa diakses. Jadi kalau misalnya nanti kepala desa yang lagi di luar atau di Jakarta, dia bisa memantau perkembangan desanya itu dari HP. Gitu ya? Dan ini Pak, nanti kalau seluruh desa, ini ada kecamatan, desanya pakai semua. Kami akan kasih kecamatan itu sebuah dashboard untuk memantau desa. Ada udah jadi. Dan gratis juga kami kasih kecamatan. Tapi syaratnya desa pakai semua aplikasi ini. Ya kan lucu satu desa cuma dipantau, nggak perlu dipantau. Kalau ada 10, nah itu baru dipantau kan. Camat pantau apa?
perkembangan jumlah penduduk, surat menyurat, potensi. Jadi kalau misalnya nanti ada permintaan dari provinsi, ada nggak desa yang punya ini cabai? Ini ada nih. Oh, dia kan ada. Oh, ini ada di desa ini potensinya cabai. Nampak Pak ini? Menurut saya ini ya potensi desa. Analisis data sumber daya rincian nih rincian ini individu ya. Ini kebetulan di Lombok nih Pak. Lombok hasil klasifikasi ini dia Pak. Ini keluarga yang kurang mampu, miskin itu apa? Ini kan karena dia berdasarkan apa tadi? Analisis berdasarkan untuk data sensus. Nah, dari penghasilan bisa kita miskin, kaya. Nah, jadi ini kalau ini dia untuk pendapatan ya. Nanti kita bisa juga, misalnya dia apa wisatanya. Oh, jadi wisatanya ini kelihatan semua Pak. Asal datanya diisi. Kalau nggak diisi kenapa? Makanya ini nanti perlu pelatihan dan pendampingan. Nggak mungkin aja bisa jalan sendiri. Nah di Kominfo nggak kayak gitu. Dia udah pakai aja. Ya pakai. Terakhir nggak mau orang tuh. Kamu yang nggak dipakai Pak? Atau kamu cara makainya? Itu yang saya temui. Yang kedua, rupanya desa itu jaringannya lelet. Jadi setiap kali mau masukkan data, putus. Terakhir masukin lagi berkali-kali. Malas apa Pak? Nah, jadi tekniknya ada Pak, masukkan mau data sampai ribuan pun kami punya tekniknya, sekali aja 2 menit masuk datanya. Jadi nggak satu-satu yang kapan yang masukin data satu-satu. Kami punya formnya, form khusus untuk masukkan data ke, jadi istilahnya tinggal pakai aja. Paling data yang baru lah, data yang baru masukin satu-satu. Kalau yang sudah lama-lama itu, mana cara masukin sesuatu? Ada teknik kita. Dan itu nggak bisa maksudnya nggak bisa ditiru Pak. Karena ini memang khusus untuk ini lah. Dan form itu berdasarkan formnya Dukcapil. Nah kalau nggak Dukcapil nggak mau masuk ke itu. Itu pula dia. Oh ya. Kita break ya. Break, isoma, sholat ya. Baru nanti jam-jam 1:30 selanjutnya yang BUMDes ya. Laporan keuangan. Ini tadi saya sekilas untuk yang bangun sari mungkin ya. Karena BUMDes belum ada. Iya. Belum. Bisa sampai ke mana? Nggak perlu buat ATM. Nggak perlu Pak. Pakai ini aja sih. Kita pakai mesin edisi Pak. Itu multi payment. Semua bisa. Mau debit, mau kredit, mau ambil tunai bisa.